Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Yang ketiga, sifat tabligh sekarang. Wajib bagi para rasul alaihimus salatu wassalam bersifat tabligh. Ada maknanya wajib para nabi itu menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat. Apa berita yang disampaikan oleh para nabi, oleh para rasul? Berita yang disampaikan oleh para rasul berupa hukum. Isinya wajib, terus sunnah, terus haram, makruh, terus mubah. 5 inilah hukum yang disampaikan oleh Nabi.
Terus ditambah lagi ada sah, batal, terus syarat, sabab, terus manek. Jadi Nabi itu bawa apa? Nabi itu membawa hukum gitu loh, membawa beban untuk kita agar kita mau mengerjakan. Bebannya isinya apa? Ya perintah wajib, perintah sunnah, larangan yang haram, larangan yang makruh, dan juga perkara yang mubah. Itulah yang disampaikan oleh para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua menyampaikan hal yang sama. Rupanya apa? Hukum, menyampaikan taklif. Ya. Kalau ada yang ngomong Nabi Adam itu bukan rasul. Kalau Nabi Adam bukan rasul, maka di zaman Nabi Adam nggak ada hukum. Zaman Nabi Adam ada hukum nggak? Hah? Kok nggak ada hukum? Apa hukum yang berlaku zaman Nabi Adam? Ketika pembunuhan Qabil dan Habil kan dilarang, berarti sudah ada hukum berlaku. Dilarang menikah dengan yang lain, dilarang membunuh yang lain. Berarti sudah ada hukum di zaman itu, gitu loh. Kalau di zaman Nabi Adam sudah ada hukum, berarti yang bawa siapa? Nabi Adam berarti kalau hukumnya dibawa Nabi Adam, berarti Nabi Adam adalah rasul. Nah, gitu aja jelasnya. Kalau di situ belum ada hukum, berarti belum ada rasul yang turun. Belum ada rasul yang diperintah oleh Allah. Kalau sudah ada hukum bagaimana? Berarti sudah ada rasul yang diperintah turun ke situ. Terus dari Nabi Adam ganti ke nabi berikutnya, Nabi Syekh, ganti lagi nabi berikutnya sampai Nabi Idris, sampai Nabi Nuh. Terus kalau mereka berprofesi sebagai rasul, maka pasti menyampaikan hukum kepada umatnya. Nah kalau Nabi gimana Nabi? Oh kalau Nabi nggak bawa hukum, Nabi hanya cerita nasihat-nasihat aja. Jangan begitu kamu nasihatin, yang baik itu begini, yang baik begini. Nggak bawa hukum sendiri gitu loh. Kalau Rasul bawa hukum langsung. Sehingga Nabi itu menyampaikan semua yang disampaikan dari Rasul. Kalau ada Nabi kok bawa hukum, maka hukumnya datang dari seorang Rasul. Sementara yang dibawa dia sendiri adalah untuk dirinya. Karena yang namanya Nabi itu mendapatkan berita untuk dirinya, tidak untuk yang lain. Kalau Rasul untuk dirinya dan untuk yang lain. Jadi semua nabi itu menyampaikan hukum-hukum tersebut. Tidak ada satupun perkara yang dikurangi oleh para nabi, nggak ada. 30 juz ayat Al-Quran semua disampaikan. Al-Fatihah 7 ayat disampaikan, nggak dikurangi, nggak ditambahin. Hadis-hadis semua yang Allah perintahkan disampaikan. Ada yang rupanya Al-Quran, ada yang rupanya hadis. Bedanya apa Al-Quran dan hadis? Sama-sama wahyu dari Allah. Ada lagi hadis qudsi. Bedanya apa lagi tuh? Kalau Al-Quran itu hurufnya dan maknanya dua-duanya datang dari Allah. Huruf-hurufnya alif, lam, mim itu hurufnya. Alhamdulillah. Itu hurufnya semuanya langsung datang dari Allah. Begitu pula makna yang dikandungnya.
itu juga didatangkan oleh Allah. Jadi malaikat Jibril ketika bawa ayat, bawa wahyu yang rupanya kitab suci, mau itu Injil, mau itu Taurat, mau itu Zabur, mau Al-Quran, dia bawa dua, bawa ayatnya dan bawa maknanya. Makanya Al-Quran itu nggak bisa dipalsu, nggak bisa ditiru. Kenapa? Karena lafadznya langsung dari Allah. Satu titik saja kamu tambahin ketahuan, satu titik kamu kurangi akan ketahuan. Dan maknanya harus sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau hadis bedanya apa? Kalau hadis maknanya dibawa oleh malaikat, lafadznya dari Nabi. Nabi sendiri yang menyusun kalimatnya, tapi pengertiannya atau maknanya datang dari Allah. Jadi Allah mengirimkan makna gitu loh. Ini maksudnya gini Muhammad. Nah, maksudnya itu disampaikan Nabi, kata-katanya disusun sendiri oleh Nabi. Maka banyak hadis palsu. Kenapa? Karena kata-katanya yang nyusun manusia, hingga banyak orang bisa menirukannya gitu loh. Bikin yang mirip-mirip kayak hadisnya Nabi, bikin yang mirip-mirip kayak beritanya Nabi, padahal palsu. Nyambung. Jadi ada apa? Ada hadis, ada juga wahyu Quran. Ada lagi yang ketiga hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi wahyu yang maknanya dan lafadznya dari Allah, tapi enggak termasuk Al-Quran. Dan isinya berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan tentang kedudukan Allah, tentang kekhususan bagi Allah. Maka disebut namanya hadis qudsi. Dia ada hadis yang biasa namanya hadis nabawi, ada hadis qudsi, ada ayat Al-Quran. Ketiga-tiganya disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Nabi, apalagi kok sampai lupa. Ada nggak Nabi lupa? Boleh nggak Nabi lupa? Mustahil. Apa yang mustahil lupa? Apa yang mustahil dilupakan Nabi? Iya. Yang mustahil dilupakan Nabi itu sesuatu yang belum disampaikan. Nabi disuruh nyampein, sampein. Kok lupa? Gimana? Iya berarti nggak nyampe kalau lupa. Beda kalau sudah disampaikan. Udah disampaikan, Nabi nggak inget lagi tuh, ya nggak ada masalah. Udah selesai perkaranya. Kan nggak diomong lagi. Kecuali belum diomong sama Nabi. Terus Nabi kok lupa, ya mustahil, berarti perkara itu nggak nyampe nanti. Kayak Nabi disuruh nyampein perintah sholat subuh, tapi lupa, ya nggak ada subuh kalau begitu. Kalau Nabi itu lupa, nyatanya subuh ada, berarti Nabi nggak pernah lupa pada perkara yang akan disampaikan. Nah, kalau yang sudah disampaikan tahu-tahu lupa, gimana? Boleh,
Tapi biasanya kalau Nabi itu lupa, biasanya ada perkara yang mau jadi penggantinya. Contoh, Nabi menyampaikan perintah membaca kunut kalau subuh. Tahu-tahu Nabi sewaktu-waktu lupa, nggak baca kunut. Perintahnya udah disampaikan tuh, suruh baca kunut, tahu-tahu lupa nggak baca kunut. Oh, tandanya Nabi mau mengganti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Oh, ternyata kalau orang itu lupa nggak baca ini ada gantinya toh. Nah, itu namanya diajarkan oleh Nabi. Nah, yang begitu namanya bukan lupa menyampaikan hukum, tapi menyampaikan hukum tentang lupa. Bukan lupa menyampaikan hukum. Kalau lupa menyampaikan hukum gimana? Ya nggak nyampai hukumnya. Tapi Nabi menyampaikan hukum tentang lupa. Artinya kalau orang lupa caranya begini. Kalau lupa rokaat caranya begini. Kayak Nabi pernah sholat Isya 5 rokaat. Pernah sholat duhur 2 rokaat. Terus gimana? Nabi ngajarin kalau zuhurnya kok 2 rokaat, kamu salam, ada yang mengingatkan, ya tambahin lagi 2 rokaat lagi. Terus sujud sahwi. Jadi Nabi memberikan solusi gitu loh. Kalau orang itu begini gimana, kalau begini gimana. Tapi ketika Nabi menyampaikan itu, Nabi menyampaikan hal tersebut tidak pakai sandiwara. Tahu nggak sandiwara? Sandiwara itu pura-pura lupa gitu loh. Tor saya mau ninggalin kunut biar dikira lupa. Nanti selesai, nanti saya mau ngajarin tentang sujud sahwi. Itu nggak terjadi. Itu namanya sandiwara yang begitu. Nabi nggak pernah bersandiwara. Jadi semua tentang hukum-hukum itu lengkap disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang menyembunyikan. Lawannya dari sifat tabligh adalah mustahil Nabi menyimpan pengetahuan. Mustahil Nabi menyembunyikan pengetahuan. Jangankan Nabi, kita umatnya pun itu nggak ada umat yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Beda sama umat-umat terdahulu tuh. Umat terdahulu itu banyak sekali umat-umat terdahulu yang menyembunyikan ilmu pengetahuan, menyembunyikan wahyu dari Allah. Ada yang dipotong, diganti, ditambahin, dirubah. Ini mereka hingga generasi berikutnya mendapatkan berita dari Allah, beritanya kurang, beritanya nggak lengkap, beritanya nggak sempurna. Nah, kalau kamu lihat Injil sekarang, Taurat sekarang, Zabur sekarang, itu sudah banyak didistorsi, ditambahin, dipotong, hingga sudah nggak ada keautentikan lagi yang di dalamnya. Seperti cerita tentang Ka'bil Akhbar. Dalam kitab Maulid itu ada ceritanya tentang Ka'bil Akhbar tabi'in. Qala allamani abi taurata illa sifran wahidan kana yaktimuhu wa yudhiluhu sunduk. Fa idza mata abi fatahtuhu fa inna fihi nabiyyu akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kata Ka'bil Akhbar apa?
saya ini diajarkan ilmu Taurat sama bapak saya lengkap diajarin semua. Kecuali 1 lembar disimpan di dalam kotak. Nggak dibuka-buka sama bapak saya sampai bapak saya mati. Begitu bapak saya mati, kotaknya saya buka. Ternyata di dalamnya ada cerita tentang Nabi akhir zaman. Bahwa dia akan lahir di kota Mekah. Dia akan hijrah ke Madinah. Kerajaannya akan sampai ke seluruh Syam. Syam itu Palestina, Suriah, Libanon, itu Syam tuh. Dari mulai Mekah, Madinah sampai ke Syam. Itu di dalam berita disimpan di dalam kotak oleh bapaknya, dikunci. Nggak pernah diajarkan kepada anaknya. Begitu bapaknya mati, anaknya penasaran, dibuka kotaknya. Dan itu terjadi semua, mau dari Nasrani, Yahudi, dari kerjaannya menyembunyikan pengetahuan. Yang bagaimana yang disimpan, yang berkaitan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka betul-betul ingin mengkaburkan tentang Nabi akhir zaman. Siapa namanya nggak boleh tahu, dirubah. Siapa orang Yahudi merubah bahwa Nabi akhir zaman adalah Musa, hingga orang Yahudi tidak mau mengganti kitab Taurat. Mereka nggak mau ganti ke Injil, nggak mau. Tetap maunya hanya Taurat. Injil bukan kitab suci. Al-Quran apalagi. Nasrani ya begitu, mengatakan Isa Nabi terakhir. Dia nggak mau ke kitab Al-Quran. Mereka hanya pegang kitab Injil. Ini setiap nabi-nabi punya umat yang kadang mereka menyembunyikan pengetahuan, bukan nabinya, bukan, tapi umatnya, pengikutnya. Kenapa kok begitu? Karena ada kecemburuan, ada berita yang ingin disembunyikan, atau pesanan orang-orang tertentu. Makanya di Quran kan diingatkan, banyak orang-orang yang merubah ayat-ayat kami hanya dengan nilai duit yang sedikit. Kenapa? Mereka sengaja terima pesanan. Nanti ayat ini dirubah ya. Nanti ayat ini dirubah ya. Apa fungsinya dirubah? Ya untuk menghalalkan sesuatu. Kayak contoh zaman Nabi Allah Yahya alaihissalam. Zaman Nabi Yahya itu anaknya Nabi siapa? Zakaria. Zaman Nabi Yahya itu ada seorang raja Yahudi yang ingin mengawini kakak adik. Maka Nabi Yahya disuruh merubah hukumnya. Rubah hukum yang melarang perkawinan kakak adik. Jadikan boleh. Oh, ini orang-orang Yahudi dulu begitu. Kalau dia pingin ngelakuin sesuatu, datang ke kiainya, datang ke nabinya, diminta mereka merubah sesuatu. Nabi Yahya nggak mau, nabi gimana? Maka dibunuhlah Nabi Yahya oleh orang-orang Yahudi. Nah, sekarang juga kamu lihat begitu. Coba kamu lihat cetakan Injil nih, beberapa pakar-pakar Injil dari orang-orang yang masuk Islam itu memberikan sebuah pernyataan bahwa Injil tahun sekian di dalamnya itu ada larangan makan babi. Dilarang makan babi. Itu semua agama. Artinya semua umatnya Nabi itu sejak zaman dulu memang dilarang makan babi. Anjing dilarang, nggak ada. Oh, umat ini boleh makan, nggak ada, dilarang sejak dulu. Nah, Injil yang terbaru juga ada larangan makan babi, tapi ditambahin babi hutan.
Kan sama kan? Sama nggak? Sama nggak? Dilarang makan babi tadinya, sekarang dilarang makan babi hutan. Ditambahin masalah nggak itu? Jadi masalah nggak? Masalah. Kalau babi kota boleh. Jadi begitu kan? Loh, kenapa? Pesanan peternak yang di kota. Nih, bayar sekian, rubah ya, tambahin ya. Kalau Al-Quran nggak ada yang bisa demikian. Kenapa? Karena seluruhnya ditulis langsung dari nabinya. Nabinya ngomong langsung ditulis. Beda sama yang lain. Injil ditulis setelah Nabi Isa dinaikkan oleh Allah sekian ratus tahun, baru ditulis. Hingga mengandalkan orang-orang yang hafal, itu pun yang hafal udah pada mati, dan redaksinya nggak semuanya otentik seperti zaman Nabi Isa. Taurat datangnya langsung sudah berbentuk catatan, tapi dihancurkan catatan itu. Hingga Taurat sempat hilang selama ratusan tahun, nggak ada Taurat. Hingga oleh beberapa raja diminta ditulis kembali oleh para penghafal Taurat. Yang hafal nggak semuanya hafal, ada bagian yang hilang, maka diminta rapat untuk mengisi bagian yang hilang tersebut. Jadi kitab satu-satunya kitab yang otentik, yang datang langsung dari nabinya, ditulis langsung dan nggak bisa dipalsukan, hanya Al-Quran. Titiknya diketahui jumlahnya, alifnya ada berapa diketahui, baknya ada berapa diketahui, taknya ada, semua diketahui, hingga nggak bisa ditambahin. Gitu loh. Nah, kalau kamu sekarang buka komputer nih, buka aplikasi apa? Al-Quran, atau Al-Quran kamu masukin ke catatan Word tuh, maka akan muncul berapa kata di situ, akan muncul. Oh, ini semua ini berisi sekian kata. Maka kalau orang-orang MUI yang ngecek, kamu mau bikin Al-Quran, dikontrol ke MUI, nanti muncul, oh ini kurang nih, oh kelebihan nih, ketambahan, tahu mereka langsung, hingga nggak diterbitkan. Ketambahan titik aja ketahuan. Ya, menunjukkan tidak ada pemalsuan, tidak ada penambahan sama sekali dalam Al-Quran. Mustahil Nabi menyembunyikan perintah Allah. Jadi yang disampaikan, yang harus disampaikan atau yang diterima Nabi itu ada 3 perkara. Berapa? Yang diterima Nabi ada 3 perkara. Yang pertama, wajib disampaikan. Apa ini rupanya? Hukum yang tadi, sunnah, wajib, haram, makruh, mubah, sah, batal, manek, syarat, rukun, itu wajib disampaikan. Tidak mungkin disembunyikan, nggak mungkin. Nggak ada perintah wajib yang tertinggal, nggak ada. Jangan seperti pendapatnya orang-orang Syiah yang mengatakan ada ayat yang belum disampaikan sama Nabi, itu ada. Terus nanti akan disempurnakan oleh para imam-imam. Maka mereka menganggap bahwa imam-imam yang 12 itu mendapat wahyu juga dari Allah untuk melengkapi kekurangan yang disampaikan oleh Nabi. Hingga mereka pangkatnya sama kayak Nabi, apa? Juga maksum, dijaga oleh Allah. Ini pendapat orang Syiah. Kita nggak ikut pendapat itu, kita ikut pendapat rupanya perkara hukum yang isinya wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal pasti disampaikan Nabi, nggak ada yang dikurangi. Artinya
ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, agama yang disampaikan udah sempurna. Ketika Rasulullah kembali kepada Allah, agama yang disampaikan sudah sempurna. Mana bukti sempurnanya mana? Ayat yang mengatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama dina. Itu ayat yang menunjukkan kesempurnaan. Hari ini kusempurnakan agama untukmu. Tandanya apa? Apa yang disampaikan Nabi sudah selesai. Nabi telah menyampaikannya semua untuk kita tanpa dikurangi. Andai ada yang masih kurang, mesti ayat ini nggak diturunkan. Walaupun nanti ulama mengatakan ada sih beberapa bab hukum yang kemudian turun lagi setelah itu, gitu loh. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mungkin menyembunyikan ilmu pengetahuan. Nabi nggak mungkin menyembunyikan satu pun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang menyatakannya dalam ayatnya. Nih, itu tanda bahwa Nabi sempurna menyampaikan yang Allah perintahkan. Yang kedua, yang diperintah oleh Allah disembunyikan. Ada juga wahyu disampaikan kepada Nabi, tapi Allah perintah jangan diomong untuk kamu sendiri. Maka sesuatu yang hanya untuk Nabi sendiri yang nggak boleh disampaikan, tapi disembunyikan. Menyembunyikan yang seperti ini masuk dalam pembahasan sifat amanah. Sifat sebelumnya tuh, bahwa Nabi itu punya sifat apa? Amanah. Kenapa? Karena kalau diperintah disembunyikan, kok disampaikan jadinya apa? Khianat, gitu. Dengan Nabi itu wajib amanah, mustahil khianat. Hingga sesuatu yang oleh Allah diperintah untuk disembunyikan, Nabi pun menyembunyikannya, nggak disampaikan. Kayak apa contohnya? Nabi hanya menyampaikan 10 orang yang masuk surga. Padahal yang Nabi ketahui ya lebih dari itu yang masuk surga. Tapi Nabi nggak diperintah ngomong. Kata Nabi, kalau saya boleh ngomong tentang golongan-golongan yang masuk surga, maka akan saya omongkan semua siapa aja yang masuk. Kalau saya boleh ngomong. Tapi karena saya ini nggak boleh ngomong perkara-perkara yang gaib, yang gaib Nabi tahu, kiamat. Tapi Nabi nggak boleh menyampaikan. Yang diperintah disampaikan mana? Ya yang Allah perintahkan. Kata Nabi, kalau saya boleh ngomong yang gaib-gaib, saya kasih bocoran. Ada 5 golongan yang akan masuk surga. Itu kan menunjukkan Nabi nggak menyampaikan seluruhnya. Tandanya apa? Karena Allah tidak perintah dia menyampaikan. Ada yang diperintah disembunyikan. Saya nyuruh kamu lah, nih tolong kamu ke Masjid Nurun ala Nurin ya. Ini bawa surat 2. Yang satu kasihin sama ketua masjid, yang satu buat kamu, tapi jangan bilang-bilang. Begitu nyampe masjid disampaikan, Pak ada titipan dari Habib nih. Lah kamu dapat nggak? Dapat, tapi nggak boleh bilang-bilang. Namanya apa itu? Khianat. Ya ngomong aja, nggak dapat, nggak selesai. Bohong dong. Ya nggak bohong. Bohong itu kalau disuruh menyampaikan nggak kamu sampaikan, namanya bohong. Lah ini disuruh menyimpan kok malah malah namanya khianat kalau begitu. Jadi Nabi itu orangnya juga amanat. Jadi yang pertama wajib disampaikan, namanya tabligh. Yang kedua wajib
disembunyikan, namanya apa? Amanah. Yang ketiga khiyarah, Nabi boleh memilih, mau disampaikan boleh, enggak disampaikan juga boleh. Nah, yang ketiga inilah yang kemudian banyak orang-orang yang bermimpi ketemu Nabi mendapatkan hadis. Karena dalam sebuah riwayat, siapa orangnya yang mimpi ketemu aku, maka dia seperti melihat aku di waktu sadar. Jadi mimpi dan nggak mimpi hukumnya sama kalau ngelihat Nabi. Kenapa? Karena setan nggak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Hingga kalau seseorang kok berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi, maka itu betul-betul dia seorang Nabi dan tidak disamarkan oleh setan. Nah, Nabi terkadang menyampaikan berita, yang berita itu belum pernah disampaikan dulu zaman para sahabat. Kenapa? Karena berita yang mau disampaikan barangnya belum muncul. Kayak apa ceritanya? Nabi menyampaikan hukumnya pakai tasbih. Dulu belum ada tasbih, boro-boro tasbih. Bagaimana mau bolonginya? Pakai apa bolonginya coba? Sekarang aja muncul alat untuk bolongin kayu, dibolongin pakai benang. Dulu ada tasbih nggak dulu? Ya nggak ada. Mulai ada tasbih itu diriwayatkan karena zaman Imam Malik, imam yang lainnya, para imam tuh. Kalaupun ada sahabat yang boleh pakai tasbihnya nggak begitu, tapi pakai tali panjang diikat, dihitung 1000. Tarik tuh ikatannya, tapi nggak pakai tasbih kayak sekarang, nggak ada. Maka nggak ada Nabi bawa tasbih ke sana-sana, nggak ada. Sekarang aja kiai pakai tasbih. Makanya ada ulama ngimpi ketemu Nabi, terus menyampaikan bawalah tasbih. Siapa yang bawa tasbih sama seperti orang yang berzikir menggunakan tasbih. Bawa doang dapat pahala seperti orang bertasbih. Apalagi kamu pakai tasbih. Makanya usahakan kemana-mana bawa tasbih, mau itu dipakai kalung, mau dipakai gelang, mau disimpan dalam tas, bawa pokoknya. Mau dia putar-putar begini, kayak terserah ente lah, yang penting ya, yang penting bawa tasbih sebagaimana perintahnya Nabi SAW. Kalau dulu kan orang bawanya tongkat. Nah, Imam Ghazali nggak mau tongkat, bawanya kain kafan. Kemana-mana kain kafan dibawa. Kalau makan taruh sebelahnya makan. Kalau makan sebelah kamu nggak nafsu makan. Kain kafan. Kalau makan sebelah kamu, untung nggak makan sebelah kamu. Ya, jadi yang diterima Nabi berapa berita? 3. Yang wajib disampaikan, yang wajib disembunyikan, yang Nabi boleh memilih. Nah, ada 3 macam berita. Makanya yang Nabi boleh memilih itu boleh disampaikan zaman Nabi dulu, atau boleh disampaikan zaman kapanpun yang lainnya boleh. Hingga nggak harus menyampaikannya zaman Nabi waktu hidup. Hingga kalau kamu kok sekarang jumpa dengan Nabi, kamu nanya, ya Rasulullah, berikan saya hadis yang belum pernah engkau sampaikan zaman itu, maka Nabi akan menyampaikan sesuatu yang terkait zaman sekarang, gitu loh. Yang zaman itu belum ada fasilitasnya, yang zaman itu belum ada sarananya, maka sekarang Nabi sampaikan begini perintahnya, gitu. Ya, jadi ada 3 macam yang diterima oleh Nabi. Kita masuk adzan Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Fadhal.
akbar, Allahu akbar. Allahumma rabb hadhihi al-'adati at-tamah salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadul wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatul 'aliyatir rafi'ah wa badhul maqamal mahmud alladhi wa'atta ya arhamar rahimin rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi wajib para nabi bersifat tabligh. Mustahil para nabi bersifat kitman. Mustahil para nabi bersifat kitman atau menyembunyikan berita yang diperintah disampaikan. Gitu udah jelas nih. Jangan nabi itu nggak mungkin nyimpen berita, ada yang disimpan, tapi bukan berita yang disuruh disampaikan. Beritanya memang disuruh untuk disimpan untuk dirinya sendiri. Maka seluruh yang kita terima yang rupanya bentuk hukum, rupanya bentuk peraturan, itu semua didatangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita bicara hukum, maka Al-Quran adalah sumber hukum yang didatangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya adalah Al-Quran dan hadis. Lalu kalau saya mau mencari hukum yang hukum itu harus saya jumpai di mana? Ya di Quran. Pedoman semua hukum ada dalam Al-Quran. Kalau di Quran saya cari nggak ada gimana? Ya cari dalam hadis. Kalau di hadis nggak ada lah ini. Ya ada semua lah, Quran pasti ada. Kalau nggak ada dalam hadis, padahal nggak semuanya ada dalam Quran dan hadis. Terus
ketika itu nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis, gimana? Maka ada ijma'nya para ulama. Ulama punya kesepakatan. Ulama membuat kesepakatan, artinya pikirannya ulama, pikirannya orang banyak menyepakati tentang satu hukum gitu loh. Kayak tentang apa? Kafirnya orang yang mengatakan malaikat itu perempuan. Nabi katakan malaikat itu bukan laki, bukan perempuan. Nah kalau ada orang yang meyakini malaikat itu perempuan, gimana hukumnya? Kan nggak ada di Quran, di hadis nggak ada. Terus gimana hukumnya gimana? Ulama bersepakat tuh. Oh kalau yang ngomong malaikat itu laki-laki, hukumnya fasik. Fasik itu imannya rusak. Kalau yang mengatakan malaikat itu perempuan, hukumnya kafir menurut kesepakatan para ulama. Gitu loh maksudnya. Jadi sebuah ketetapan yang di Quran belum dijumpai, dalam hadis belum dijumpai, maka ulama membuat sebuah kesepakatan. Dari mana bikinnya? Ya dari kias. Dari mengkiaskan hukum-hukum yang lain. Gimana caranya bikin kias? Caranya bikin kias macam-macam. Kias itu perumpamaan atau penggambaran. Kayak di Quran katakan begini, jangan kamu mengatakan kepada orang tua kamu uffin wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu katakan mak nggak mau Jangan kamu katakan begitu. Lah kalau bentak nggak apa-apa, kan nggak ada perintahnya. Larangannya cuma jangan ngomong kalau bentak. Nah kata ulama apalagi gitu loh. Lah kalimat apalagi dari mana hukumnya? Dari kias. Namanya kias aulawi gitu loh. Jadi ulama itu bikin sebuah ketetapan hukum, nggak sembarangan. Untuk memutuskan suatu hukum, dia mengambil hukum yang lain dikiaskan. Oh ini mirip sama hukum yang ini nih. Oh ini mirip sama yang ini nih. Hingga jadilah produk hukum dari para ulama. Kalau nggak ada ini gimana? Ya pincang kita. Mau tahu hukumnya KB gimana? Hukumnya anak apa itu? Bayi tabung gimana? Hukumnya money laundry, money changer, hukumnya tukar uang, hukumnya kan nggak ada. Maka harus ada keputusan hukum. Maka ulama bicara. Gitu loh. Kalau hasilnya disepakati semua ulama namanya apa? Ijma. Kalau hasilnya hanya diputuskan satu ulama namanya qiyas. Jadi ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Maka kita ahli sunnah mengambil sumber hukum dari 4 ini, bukan hanya Quran dan hadis. Kalau ada kita mengatakan ayo kembali ke Quran hadis, jangan pakai ulama, jangan pakai kitab kuning, ini mengajak kita bodoh namanya, bukan ngajak kita pinter. Karena produknya Al-Quran hadis itu yang ngerti hanya orang-orang yang otaknya jenius. Lah otak kamu ngerti apa? Kamu ngerti Quran? Oh ini Quran, ya ngerti itu Al-Quran, coba maknanya. Orang mau memaknai Al-Quran harus ngerti ada berbagai standar hukum, ngerti nahwu, shoroh, balaghah, ma'ani, bayan, ngerti hukum-hukum kalimat yang ada di dalamnya, ada kul, ada juz, ada makna yang ijma'i, ada makna qiyasi, ada makna. Kalau nggak paham gimana? Gimana mau ngerti Al-Quran? Jadi kita ikut hukumnya para ulama, ya. Selesai kita bahas sifat tabligh, insyaallah kita teruskan yang akan datang bicara sifat fatonah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsili kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi hadal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.